Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ada hal yang menarik nih di perbincangan antara Rosyuro dan juga pengacara Pak Jokowi ya. Pengacara Pak Jokowi bertanya terkait masalah kata tesis deskripsinya Pak Jokowi. Kenapa tesis bukan skripsi? Itu kan yang ada di kepala orang, bahwasanya Pak Jokowi itu salah nulis atau bagaimana. Tapi faktanya membuktikannya. Akhirnya Rosario buka suara juga nih. Ya, selama ini kan di kepala orang tuh Pak Jokowi nulisnya tesis, bukan skripsi. Apa benar ya? Nih, ada momen menarik kategorinya. Menarik, karena ini jadi ngebuka mata orang nih, membuka pikiran orang ya. Mari kita simak saja. Soal keterbukaan informasi publik 1 jam kami baru mendapatkan skripsi, dan akhirnya alhamdulillah skripsi itu bisa saya pegang itu sebagai primary evidence yang kemudian kita teliti langsung. Saya bawa utilitas atau gadget yang memungkinkan untuk meriksa itu, dan disitulah makin banyak terungkap dari skripsi itu, mulai dari hurufnya, halamannya, kertasnya, salah ketik pada nama pembimbingnya, kemudian bahkan ada tulisan tesis padahal itu adalah skripsi untuk S1. Itu kan aneh banget. Saya jadi sangat menyayangkan ya, kenapa Universitas Gadjah Mada yang sangat besar dan saya cintai ini, itu bisa dulu meluluskan, kalau memang itu lulus ya, kenapa dengan skripsi semacam itu? Maka skripsi yang sudah kita pastikan itu 99,9% itu adalah palsu ya, tidak mungkin menghasilkan ijazah yang benar. Itu aja. Oke, Mas Yakub silakan. Ya, Mas Troy, mohon maaf, saya mau klarifikasi. Ya. Tadi kan Anda bilang bahwa ada tulisan tesis, itu skripsi siapa yang ada tulisan tesis, Mas? Yang ada tulisan tesis itu adalah bukan miliknya Pak Jokowi. Oh, bukan milik Pak Jokowi ya? Ya, tapi punya Pak Jokowi nggak ada. Oke, tapi yang tadi Lembar. tesis bukan punya Pak Jokowi. Agar clear satu Indonesia, rakyat semua clear. Bukan punya Pak Jokowi. Bukan, tapi itu Oke, temennya. terima kasih. Temennya yang diaku-aku, katanya ada lembar pengesahan. Lebih parah lagi punya Pak Jokowi. Karena punya Pak Jokowi nggak ada lembar pengujiannya. Ya, itu kan versi Anda, Mas. Loh, enggak. Ya, mari kita lihat nanti kan. Ya. Mari kita lihat. Oke, tapi yang Ya itulah sobat-sobat tadi ya. Pas banget pertanyaannya. Emang kebanyakan orang sekarang tuh ngebahas masalah tesis itu ya. Tulisan tesis. Dan itu diulas terus sama Roy Suryo dan Rismond. Dan timnya lah. Bahwasanya tulisan tesis itu kepunyaan Pak Jokowi ya. Ternyata bukan punya Pak Jokowi. Melainkan milik orang lain. Dan bisa jadi itu lembar pengesahan yang tidak ada tanda tangannya itu bukan punya Pak Jokowi, tadi dibilang ya. Bukan punya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu nggak ada lembar pengesahannya, jadi yang ditandatanganin jadi lembar pengesahan itu bukan milik Pak Jokowi itu. Kalau gua simak sih tadi begitu ya. Ya itulah, akhirnya kan terbuka ya, karena selama ini orang tuh membacanya bahwasanya kok tulisannya bukan skripsi tapi malah tesis. Tesis kan untuk S3 apa berapa ya katanya tuh. Nah ini jadi yang ini salah satu isu dalam pembahasan ijazah palsu ini ya yang terus dikembangkan, dan padahal kan tadi terbukti ya. Roy Suryo pun langsung ngomong ya, tapi ya begitulah. Tapi ini ada pandangan menarik dari Bung Adi Armando. Bagaimana Bung Adi Armando memandangnya? Katanya sih kalau ada yang percaya ijazah Pak Jokowi palsu, dia orangnya bodoh. Mari kita simak pandangan Bang Ade. Let's go. Maaf ya, terus terang menurut saya hanya orang bodoh yang percaya bahwa ijazah Jokowi di UGM adalah ijazah palsu. Sudah sangat jelas, Jokowi memang lulus dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 85. Dan karena itu dia memang memiliki ijazah kelulusan dari sana. Fakta-faktanya kan teramat jelas sehingga hanya kebodohan yang bisa menutupinya. Beragam kebohongan tentang dirinya sudah menyebar begitu lama. Tapi kali ini Jokowi memutuskan untuk melaporkan para pengedar kebohongan itu ke polisi. Pantaskah itu dilakukan? Saya rasa sangat pantas. Momen pelaporan itu dilakukannya hanya setelah dia berhenti jadi presiden.
Saya percaya dia khawatir bahwa kalau pelaporan itu sudah dilakukannya saat dia masih jadi presiden, aparat penegak hukum akan terpengaruh oleh jabatannya saat itu. Kini setelah dia jadi warga sipil biasa, dia merasa layak untuk melakukan langkah hukum itu. Apa yang dilakukan Jokowi saat ini adalah sebuah langkah yang sangat masuk di akal. Mereka yang menuduhnya menggunakan ijazah palsu dengan sangat jelas berusaha menjatuhkan nama baiknya. Dia difitnah, dia dihina. Apa yang dilakukannya bukanlah sebuah langkah terlambat. Menurut saya ini adalah sebuah bukti kebesaran hati seorang warga yang menghormati hukum di negara ini. Dia melaporkan para penyebar kabar bohong itu karena pertama-tama untuk membersihkan namanya. Terlalu mudah selama ini mereka menuduh Jokowi tanpa bukti. Mereka merasa bahwa Jokowi tak mungkin melaporkan kejahatan mereka. Mereka terlalu percaya Jokowi tidak mungkin melawan. Karena itu Jokowi harus menyatakan pada masyarakat bahwa dia memang lulusan UGM. Sudah berulang kali selama ini berbagai pihak menyatakan Jokowi memang sarjana kehutanan UGM. Pihak fakultas sudah menyatakannya. Teman-temannya sudah bercerita bahwa dia memang ada bersama mereka di Fakultas Kehutanan UGM di tahun-tahun 1980-an. Tapi orang-orang itu terus bilang, Jokowi bukan lulusan UGM, ijazahnya palsu. Kebohongan itu terus diulang-ulang sehingga secara perlahan sebagian masyarakat mempercayainya. Ingatlah apa yang dikatakan Goebbels, juru propaganda Hitler di Jerman. Kata Goebbels, kebohongan yang diulang-ulang secara konsisten akan diterima sebagai kebenaran. Karena itu saat ini kebenaran harus diungkapkan di pengadilan. Banyak yang bertanya, apa susahnya sih kalau Jokowi menunjukkan saja ijazah asli kelulusannya? Kenapa sih harus ditutup-tutupi? Jawabannya saya rasa ya karena Jokowi tidak merasa kalaupun dia mengungkapkannya di luar pengadilan, jawabannya itu akan berarti. Dia merasa apa yang dilakukannya tak akan membuat orang berhenti mempersoalkan sang ijazah. Di sisi lain, apa juga hak orang-orang itu meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya? Biar bagaimanapun mereka adalah warga negara biasa yang hanya sedang mencari-cari masalah. Kalaupun mereka berbondong-bondong datang ke rumah Jokowi dan ramai-ramai memintanya menunjukkan ijazahnya, permintaan mereka sama sekali tidak harus diikuti. Alasan mereka untuk melihat ijazah Jokowi sepenuhnya lemah. Saya tak paham siapa yang pertama kali menyatakan ijazah Jokowi palsu dan siapakah orang yang menyebarkan kabar itu. Bagaimana mereka tiba pada dugaan bahwa ijazah Jokowi palsu? Penyebaran kabar pemalsuan ijazah itu berlangsung begitu saja tanpa bisa dikenali siapa sumber aslinya. Kalau saja orang itu adalah orang yang mengaku dulu pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM di tahun 80-85 dan dia tidak pernah mengenal nama Jokowi, tuduhan itu mungkin bisa diterima. Atau kalau saja orang itu adalah staf yang mengurus administrasi kemahasiswaan di Fakultas Kehutanan UGM, tuduhan itu mungkin perlu ditindaklanjuti. Tapi ini kan tidak. Mereka tiba-tiba saja mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi hanya karena mereka meragukannya. Kenapa ragu? Nggak jelas. Pokoknya meragukan. Pokoknya dianggap palsu. Kalau itu cuma berlangsung sesaat, mungkin tidak perlu dipersoalkan. Tapi ini kan terus diulang tanpa bosan selama bertahun-tahun. Tuduhan ini sudah terdengar sejak 3 tahun yang lalu. Jumlah orang yang mendengarnya dan mungkin mempercayainya sudah jutaan orang. Karena itulah saya rasa Jokowi merasa ini harus dihentikan sekarang. Jokowi berhak atas nama baik. Bila dia membiarkannya, nama baiknya akan terus terganggu atau bahkan tergerus. Alasan kedua adalah soal pelajaran bagi mereka yang berusaha merusak nama baiknya. Pada akhirnya hukum harus ditegakkan dengan cara yang keras dan tegas. Ini bisa jadi pelajaran bagi pihak manapun yang ingin menyebarkan kabar yang memuat kebohongan dan fitnah. Para penyebar fitnah harus tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah tindak pidana. Orang seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, atau Rismond Sianipar tahu persis bahwa apa yang mereka sebarkan adalah kebohongan. Coba lihat tuduhan Rismond Sianipar. Dia menuduh skripsi Jokowi palsu karena lembar pengesahan dan sampul skripsi Jokowi menggunakan tipe huruf Times New Roman yang belum ada di era 1980-an. Padahal Jokowi lulus pada 1985. Jadi menurut Rismond, skripsi Jokowi palsu.
Begitu pula ijazah Jokowi diyakininya palsu karena ijazah Jokowi juga menggunakan Times New Roman. 100 miliar % palsu katanya. Tuduhan Rismon ini sudah dibantah Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta. Menurut Sigit, di tahun 1985 sudah biasa mahasiswa menggunakan tipe huruf Times New Roman terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan. Fakultas pun biasa menggunakan tipe huruf tersebut pada ijazah mahasiswa. Di sekitaran kampus UGM sudah ada percetakan yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi dengan menggunakan Times New Roman. Menurut Sigit, hanya sampul, lembar pengesahan, dan ijazah Jokowi yang dicetak di percetakan. Sementara seluruh isi tulisan skripsinya setebal 91 halaman masih menggunakan mesin ketik. Apa yang disampaikan Sigit itu adalah penjelasan yang masuk di akal. Masalahnya, Rismon masih terus melontarkan tuduhan tersebut dengan mengabaikan penjelasan Sigit. Mungkinkah Rismon tidak mendengar atau mengetahui penjelasan Sigit? Bisa saja. Tapi kan jawaban Sigit itu menyebar luas di tengah masyarakat, sehingga tidak bisalah Rismon berdalih dia tidak tahu penjelasan Sigit. Intinya, Rismon bisa saja sebenarnya tak menyangka bahwa di tahun 1985 tipe huruf Times New Roman sudah bisa digunakan di halaman sampul, lembar pengesahan, dan ijazah. Tapi ketika sudah ada penjelasan Sigit, Rismon seharusnya menarik tuduhannya itu. Masalahnya, sampai saat ini Rismon masih mengulang-ulang tuduhan itu. Karena itu wajar bila Jokowi akhirnya merasa Rismon harus dilaporkan agar tuduhan itu tak lagi terulang. Kasus Roy Suryo agak berbeda. Dia itu mengambil kesimpulan bahwa ijazah Jokowi palsu berdasarkan 2 bukti. Pertama, menurutnya kalau skripsi Jokowi itu palsu, maka dengan sendirinya ijazahnya pun palsu. Kedua, dia menggunakan sebuah kopi ijazah Jokowi yang menyebar luas di internet. Menurut analisisnya, ijazah di internet tersebut palsu. Tuduhan Roy ini mengandung 2 kesalahan mendasar. Pertama, seperti sudah dikatakan Dekan Fakultas Kehutanan UGM, tidak ada bukti bahwa skripsi Jokowi palsu. Dengan begitu, tidak bisa dikatakan ijazah Jokowi palsu. Yang kedua, ijazah Jokowi yang beredar secara online pun dengan mudah terlihat sebagai dokumen palsu. Paling gampang adalah dengan memperhatikan posisi foto Jokowi di ijazah tersebut. Foto itu ternyata ditempel di atas cap Fakultas Kehutanan UGM. Jadi di foto tidak terlihat adanya tanda-tanda cap. Tanpa harus jadi ahli, kita semua pasti sudah tahu bahwa itu adalah ijazah palsu. Tapi dengan mengatakan begitu, sama sekali tidak berarti kita bisa mengatakan ijazah Jokowi yang dia gunakan untuk mengikuti pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, pemilihan presiden adalah palsu. Ada loncatan kesimpulan yang menyengaja. Masalahnya, Roy Suryo terus berkeras bahwa ijazah Jokowi palsu hanya karena adanya rekaman ijazah Jokowi palsu di internet. Hal serupa dilakukan Dr. Tifa. Dia juga hanya menggunakan ijazah Jokowi yang menyebar di internet. Pertanyaannya, apakah Roy dan Dr. Tifa tidak sadar bahwa rujukan dokumen di internet yang mereka gunakan adalah palsu? Saya percaya mereka sadar. Kepalsuan kopi ijazah Jokowi itu sedemikian jelas, sehingga tidak mungkin orang-orang pintar seperti Roy dan Tifa tidak menyadarinya. Karena itu dalam pandangan saya, Roy, Tifa, Rismon terus mengumandangkan tuduhan kepalsuan ijazah itu memang dengan niat jahat. Dan karena itu sudah berlangsung terlalu lama, Jokowi layak untuk saat ini memperkarakannya. Semoga kebenaran menemukan jalan. Kita harus terus menggunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Ya, sobat-sobat, begitulah tadi kata Bang Ade Armando ya. Lembar pengesahan. Ya, ada atau enggak kalau kata pengacara Pak Jokowi, ya nanti aja kita lihat. Ada apa kagak. Ternyata yang selama ini yang dikorek-korek itu punya orang lain. Yang ada tulisan tesisnya dan tanda tangannya kosong. Itu bukan punya Pak Jokowi ternyata. Punya orang lain.
Aduh, rusak. Bisa aja ya kalau orang bikin cerita apa keterangan, wah jadi orang bernarasinya mantap sehingga orang percaya. Untung aja kita lulusan SMP, STM, jadi paham dikit sama apa namanya ya narasi-narasi begitu. Nggak perlu kuliah lah buat untuk urusan mencerna logika begitu, nggak perlu kuliah. Bahkan bisa dibilang yang aneh itu ya, kalau ada profesor itu percaya apa yang dikatakan Rosyuro ya. Aduh, kacau. Ya udah, bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.